Pemain Persija Jakarta, Mark Klok, tidak mengikuti latihan karena cedera saat latihan di SUGBK, Jakarta, Jumat. Latihan ini persiapan jelang Liga 1 Indonesia 2020. Ketua PSSI, Muhammad Iryawan mengatakan tidak asal-asalan dalam menjembatani naturalisasi pemain. Pihaknya saat ini lebih selektif dalam mengakomodir keinginan legiun asing lantaran harus menjadi kepentingan timnas Indonesia. Kami tidak sembarangan mengajukan proses naturalisasi. Pemain yang benar-benar memiliki skill, teknik serta sikap yang mumpuni akan diajukan proses naturalisasinya oleh PSSI, kata Ketua PSSI, Muhammad Iryawan, dinukil dari laman PSSI. Mark Klok tinggal selangkah lagi menyandang status WNI setelah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah melalui Komisi 3 DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda itu tinggal melewati beberapa tahapan lagi seperti pengucapan sumpah atau menyatakan janji setia. PSSI ikut senang Mark Klok selangkah lagi menjadi WNI. Tentu hal ini positif bagi PSSI karena Mark Klok bisa saja dipanggil oleh timnas Indonesia, tutur Iryawan. Mark Klok merupakan pemain hebat. Dia sudah menunjukkan talentanya saat bermain di Eropa, lalu di PSM Makassar dan saat ini di Persija, imbuh pria yang karib dipanggil Iwan Bule itu. Selama ini, saya menikmati bisa bermain di Liga Indonesia dan tertarik juga dengan kultur Indonesia yang dikenal dengan keramahannya, kata Mark Klok. Saya berharap bisa memperkuat timnas Indonesia dan meraih prestasi juga bersama timnas, imbuh mantan pemain PSM Makassar ini. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts memberikan masukan dan catatan kepada pemain andalannya, Febri Haryadi. Musim ini adalah tahun kelima Febri Haryadi berseragam Persib senior. Kemampuannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Sopi Liga 1 2019, Febri berhasil mencetak 9 gol dan 8 assist dari 28 penampilan. Febri adalah pemain bertalenta dan kami berusaha membuat dia terus berkembang, kata Robert di situs resmi Persib. Robert menyebut Febri menunjukkan perkembangan bagus. Namun, ia meminta Febri tidak cepat puas. Pelatih asal Belanda itu meminta Febri untuk terus belajar variasi serangan. Dia perlu memiliki variasi dalam menyerang. Kami sedang bekerja untuk itu supaya lawan semakin sulit menebak pergerakannya. Dengan begitu, di musim ini, dia bisa lebih baik dan melewati catatan sebelumnya, ungkap Robert. Selain itu, menurut Robert, di Persib Febri akan mendapat tantangan berbeda pada setiap musim. Ini akan membuatnya semakin matang. Begitu juga ketika mendapat panggilan dari timnas Indonesia. Sebagai pemain, Febri ingin bisa meraih kemenangan dalam setiap laga agar Persib selalu di puncak klasemen. Pemain yang akrab disapa Bo itu juga mengutamakan kemenangan tim ketimbang target pribadi. Kalau gol atau assist, saya rasa itu bonus. Saya hanya ingin berkontribusi dan tampil sebaik mungkin, ucap Febri. Febri juga semakin percaya diri menghadapi lanjutan kompetisi Liga 1 2020. Ia menilai Persib semakin solid dan kuat setelah sebulan lebih berlatih bersama. Persib juga menjalani beberapa uji coba dan membuat tim sudah kembali ke ritme kompetisi walau akhirnya liga mundur lagi. Timnas Indonesia U19 terus menjalani pemusatan latihan di Kroasia. Dok PSSI, Jakarta, Timnas Indonesia U19 sudah beberapa hari ini menjalani pemusatan latihan, TC, di Split, Kroasia. Mereka akan berlatih di kota tersebut hingga akhir Oktober tahun 2020. Split merupakan kota kedua yang jadi lokasi TC Timnas Indonesia U19 selama berada di Kroasia sejak tanggal 30 Agustus. Sebelumnya, mereka berlatih di Sepati Martin Namuri. Di sini udara lebih hangat dan lapangan juga bagus, ujar Sintayong, disadur dari laman PSSI, Senin. Oleh sebab itu, pelatih asal Korea Selatan ini ingin agar anak asuhnya lebih serius dalam berlatih. Apalagi di tempat TC sekarang, lapangannya lebih bagus. Tentu para pemain harus selalu bekerja keras, semangat, dan fokus pada TC ini, imbuh Sintayong. Timnas Indonesia U19 menjalani pemusatan latihan di Kroasia. Dok PSSI. Sama seperti saat TC di Sepati Martin Namuri,
Sejumlah laga uji coba juga akan dilakoni Timnas Indonesia U19 selama TC di Split. Rencananya, ada 6 pertandingan persahabatan yang bakal dijalani Beckham Putra dan kawan-kawan. Adapun selama TC di Sepati Martin Namuri dan Zagreb, skuad Garuda Muda menjalani uji coba sebanyak 7 kali. Lawan-lawan yang dihadapi yaitu Bulgaria, 0-3, Kroasia, 1-7, Arab Saudi, 3-3, Qatar, 2-1, 1-1, Bosnia dan Herzegovina, 0-1, serta Dinamo Zagreb, 1-0. Miljan Pluim kali pertama bergabung di PSM Makassar pada putaran kedua Torabika Soccer Championship 2016. Ia direkrut manajemen PSM dari klub Vietnam, Bechamex Bandung berkat rekomendasi Robert Alberts, pelatih Juku Eja saat itu. Bersama klub kebanggaan kota Daeng itu, ex-gelandang Willem II dan Roda JC Kerkrade ini tampil menawan berkat keahliannya dalam mengolah bola saat melewati lawan, umpan terukur dan mencetak gol. Itulah mengapa di setiap awal musim, Pluim selalu dikaitkan dengan klub pesaing PSM yang gencar mendekatinya meski ia terikat kontrak sampai 2021. Rumor kian gencar sejalan dengan lambannya persiapan menghadapi PSM menghadapi lanjutan Liga 1 2020. Namun, spekulasi terkait Pluim langsung sirna menyusul kedatangan sang kapten ke Makassar pada Sabtu atau sepekan setelah kelahiran anak keduanya, Lucas Tony di Belanda. Kini William Pluim sudah bersama rekan setimnya di Yogyakarta yang sedang bersiap menuju Sopi Liga 1 2020. Kehadiran Pluim membuat kami lega. Bagi kami, Pluim adalah ruh permainan PSM, ujar Sadat Sukma, Sekjen Redgang, kelompok supporter PSM kepada bola.com, Selasa. Sadat merujuk data penampilan Pluim bersama PSM. Pluim tercatat sudah bermain 119 partai bersama PSM pada ajang resmi yakni Liga 1, Piala Presiden, Piala Indonesia dan Piala AFC. Khusus di Liga 1, Pluim tampil bersama PSM pada 83 laga dengan koleksi gol dan assist masing-masing 26 kali. Liga 1 2018 jadi musim terbaik Pluim bersama PSM. Juku Eja memang hanya bertengger di peringkat 2 karena kalah 1 poin dari Persija Jakarta yang bertengger di posisi puncak klasemen akhir dengan koleksi 62 poin. Tapi, aksinya mampu membius publik sepak bola tanah air. Musim 2018 Pluim tampil pada 29 laga dengan koleksi 5 gol dan 6 assist. Total menit bermainnya adalah 2.606. Khusus untuk kategori pemain asing, jika Pluim tetap bersama PSM sampai 2021 sesuai kontrak, maka ia menjadi pemain asing terlama yang merumput di PSM. Pluim bergabung di PSM pada putaran kedua Torabika Soccer Championship 2016. Sebelumnya ada 2 pemain yang 3 musim bertahan di PSM pada Liga Indonesia yakni Luciano Leandro, tahun 1995 sampai tahun 1998, dan Ronald Fagundes, tahun 2004 sampai tahun 2006. Pluim saat ini sudah berusia 31 tahun. Itulah mengapa kalangan supporter berharap ia menjadikan PSM menjadi klub terakhirnya di Indonesia. Meski belum meraih trofi juara Liga 1, Pluim sudah berkontribusi besar di PSM. Penampilan dan totalitasnya di lapangan sangat menghibur dan membuat PSM disegani lawan, pungkas Sadat. Tidak butuh waktu lama bagi Emmanuel Oti untuk mendapatkan klub baru setelah meninggalkan Madura United di Sopi Liga 1. Winger asal Ghana itu bergabung dengan klub Portugal, FC Vizela. Saat ini, FC Vizela berkompetisi di kasta kedua Liga Portugal alias Segunda Liga. Klub yang bermarkas di Braga ini untuk sementara menduduki peringkat ke-8 dari 18 peserta musim 2020-2021. Oti memutuskan untuk angkat kaki dari Sopi Liga 1 ketika kompetisi sedang vakum. Pemain berusia 23 tahun itu memilih pindah karena tidak sepakat dengan perubahan nilai kontrak di Madura United. Oti baru berbaju Madura United di awal musim Sopi Liga 1 2020. Sebelumnya, pemain kelahiran tanggal 24 September tahun 1996 ini memperkuat SBN Pabe di Liga Denmark.
Oti total mencatatkan 3 penampilan dengan jumlah 179 menit untuk Madura United sebelum Sofi Liga 1 dihentikan akibat pandemi COVID-19. Dia menjadi andalan pelatih Rahmat Darmawan di sisi sayap. Oti mendapatkan kontrak 2 tahun dari FC Videla. Dia diharapkan dapat menambah ketajaman lini depan tim. Oti kuat dalam duel dengan pemain lawan, punya kecepatan, dan memiliki tendangan yang bagus. Sekarang waktunya untuk dia membantu FC Videla dengan golnya, tulis FC Videla di website klub.